bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reni Sela dengan NIM 224147, Prodi Sistem Informasi kelas PB dengan mata kuliah Desain e-Bisnis. Dosen pengampu Reni Mayasari SEMM. Hari ini kita akan ngobrol tentang e-bisnis. Apa sih itu e-bisnis dan kenapa penting banget di zaman sekarang ini? Kita akan membahas definisi dan perbedaannya dengan e-commerce. Siapa saja pelakunya, sumber daya yang dibutuhkan, dan apa saja yang bisa didapatkan di dalamnya, bahkan ada banyak lagi. Yuk disimak videonya. Oke, slide pertama ada judul dan identitas saya. Slide kedua, definisi e-bisnis menurut para ahli. Apa sih e-bisnis itu? E-bisnis adalah semua aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik. Ini bukan hanya soal jual beli, tapi juga bagaimana perusahaan mengelola operasi dan hubungan dengan mitra. Ada beberapa contohnya, seperti perusahaan yang menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pemasok. Menurut pendapat ahli lainnya, yang pertama, Loudon dan Trevor bilang e-bisnis mencakup semua aspek bisnis online, dari pengadaan sampai interaksi dengan pelanggan. Misalnya, sebuah toko online juga yang mengelola stok barangnya secara digital. Yang kedua, Keve menambahkan, ini tentang menggunakan internet dan teknologi web untuk mendukung bisnis, termasuk pemasaran dan pengiriman produk, seperti menggunakan iklan di media sosial untuk menarik para pelanggan. Yang ketiga, Kaufman dan Weldon menjelaskan bahwa e-bisnis adalah tentang menggunakan platform digital untuk menciptakan dan memasarkan produk. Contohnya, menggunakan platform seperti Etsy untuk menjual kerajinan tangan. Dan yang keempat, Harris dan Dennis bilang bahwa e-bisnis membantu meningkatkan efisiensi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti menggunakan chatbots untuk layanan pelanggan yang lebih cepat. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Kalau e-bisnis mencakup semua hal yang dilakukan secara online, dari manajemen internal hingga ke pemasaran. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengelola semua prosesnya secara digital, termasuk pengiriman dan faktur. Kalau e-commerce itu lebih spesifik, ini fokusnya pada transaksi jual beli yang dilakukan secara internet. Jadi semua e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis, tetapi tidak sebaliknya. Contohnya, ketika kita membeli barang dari Tokopedia atau Shopee. Selanjutnya, e-government dan marketplace. Nah, kenapa e-government dan marketplace juga dianggap e-bisnis? Karena e-government menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan publik. Contohnya seperti pendaftaran online. Kalau marketplace, itu mempertemukan penjual dan pembeli, membuat transaksinya lebih mudah. Seperti di Bukalapak. Di dalam e-bisnis juga terdapat beberapa pelaku. Yang pertama adalah konsumen. Konsumen itu adalah kita yang membeli produk atau layanan. Contohnya, kalian yang membeli baju secara online. Yang kedua itu pemasok. Pemasok yang menyuplai barang dan jasa yang juga penting. Misalnya, pabrik memproduksi pakaian untuk dijual di toko online tersebut. Yang ketiga, investor. Jangan lupakan investor. Mereka yang menanamkan modal di bisnis digital. Contohnya ya seperti yang dilakukan para investor di startup teknologi. Dan yang terakhir adalah platform digital. Tentu saja platform seperti marketplace yang memfasilitasi transaksi. Ada beberapa contohnya. Yang pertama ada Bukalapak dan Lazada. Oke, ini adalah slide terakhir dari seluruh pembahasan yang sudah kita lihat. Kesimpulannya, jadi e-bisnis itu lebih dari sekedar jual beli online. Ini adalah cara baru untuk menjalankan bisnis di era digital yang penuh peluang. Dan sarannya, mari kita memanfaatkan potensi e-bisnis untuk mengembangkan usaha dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.
sunshine.